behaviorisme, misalkan anak itu bisa menjawab, itu dikasih pujian begitu Pak. Pujiannya apa contohnya? Wah, kamu luar biasa, bisa nih Pak, hebat, tingkatkan lagi belajarnya begitu. Oh, dikasih pujian. Selain pujian itu apa yang bisa merangsang belajar atau bisa merangsang perubahan tingkah laku? Hukuman apa nggih Pak? Oh, hukuman. Hukuman dalam bahasa lain apa namanya? Punishment ya. Punishment. Ya. Oke. Jadi kalau pembelajaran itu pendekatannya reward dan punishment, itu berarti lebih dekat ke teori apa tadi? Behavioristik. Nah, itu tokohnya siapa? Tokohnya ada Dick sama Edwin Thorndike, Watson. Oh ya, satu aja udah. Kalau teori kognitif kalau teori kognitif itu proses terjadinya pengetahuan pada peserta didik Pak. Iya. Jadi kan itu sebenarnya berfokus pada perolehan ilmu atau proses dapat ilmu gitu ya. Kalau yang tadi itu kan sebetulnya adanya respon dan ada respon karena stimulus. Kalau yang ini adalah gimana caranya orang itu dapat ilmu atau kognitif. Makanya teorinya namanya teori kognitif kan. Yeah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari di kelas atau di lingkungan kita itu gimana itu? Contohnya apa? Contohnya apa? Misalnya kalau itu kita mau melakukan sholat itu karena saya tahu bahwa sholat itu ibadah Pak. Sholat itu ibadah. Yeah. Itu contohnya gitu ya. Itu kognitifnya di mana itu? Pengetahuannya Pak, karena pengetahuan saya tahu kalau sholat itu ibadah dan kewajiban gitu Pak, yang mesti dilakukan gitu Pak. Iya itu, iya. Maksudnya biasanya itu pembicaraannya kaitannya dengan efektivitas atau cara orang mendapatkan ilmu. Kalau menurut Brunner, itu kan orang mendapatkan ilmu itu dengan cara yang paling efektif adalah praktek. Kalau yang tadi itu kan diceritani gitu. Kalau ibadah itu begini caranya, begini tapi diceritani. Kalau yang ini praktek, diajak praktek langsung. Makanya kemudian belajar itu yang paling bagus menurut teorinya Brunner itu praktek langsung. Jadi kalau cara membuat es krim gitu ya, itu tidak diceritani, tapi langsung diajak ke ruangan, diajak berproses. Nah itu mantep kan. Jadi tahap yang di bawahnya itu adalah ditunjukin gambar. Tahap yang paling sedikit ilmunya itu adalah kalau diceritani. Kan yang tadi kan berarti diceritani kan, sholat itu adalah kewajiban, itu kan diceritani orang. Masa iya gitu kan akhirnya kan. Nah, apalagi diceritani tentang prosesnya, mulai dari takbiratul ihram tuh gini, baca Fatihah tuh gini, itu cerita aja, itu berarti pengetahuannya itu jauh. Tapi kalau yang dekat itu yang gampang ini adalah yang apa tadi? Diceritani. Yang gampang diperoleh kok diceritani. Dijelaskan. Yang langsung praktek. Kayak gitu, yang langsung praktek. Maka sampean kalau ingin supaya anak didik kita itu langsung bisa, itu diajak praktek. Itu kognitif, teori kognitif itu prakteknya itu. Itu menurut Brunner. Kalau teori konstruktivisme, nah coba. Konstruktivisme mendapatkan pengalaman berdasarkan mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka Pak.
Ya gimana itu prakteknya di sekolah, di kelas, di kelasmu itu kira-kira gimana caranya? Contohnya misalkan anak-anak itu studi kasus nopo nggih Pak? Studi kasus nopo Ya, nggih? ya Langsung monggo gimana studi, studi kasusnya gimana gitu. misalkan kayak berdasarkan pengalaman mereka tentang sifat puji Pak, manfaat sikap puji. Kalau misalkan anak-anak itu langsung melaksanakan sikap pujinya, anak-anak jadi tahu bahwa manfaat sikap puji itu bagaimana. Terus kemudian dampaknya ke anak-anak itu bagaimana begitu Pak. Jadi anak Ya. itu langsung dapat pengetahuan untuk dirinya sendiri begitu Pak. Kalau ya memang agak bersinggungan dengan kognitif, teori kognitif ya, tetapi ini lebih kepada dari pengalaman dia sendiri, kemudian dikonstruk menjadi pengetahuan. Contoh ya, anak kecil itu belum tahu kalau api itu panas, ya kan? Terus dia itu ternyata megang lilin yang masih hidup, panas gak kira-kira? Panas Pak. Terus kalau anak itu terus dikonstruk, oh ternyata lilin kalau hidup itu panas, berarti aku jangan megang yang begitu, gitu. Itu namanya konstruktivisme. Ya, jadi itu konstruktivisme. Konstruktivisme yang dibuat guru itu berarti guru menciptakan sarana untuk dia dapat pengalaman. Contohnya itu diajak ke kebun, disuruh nyari daun. Daun itu nanti jenisnya beda-beda, sudut-sudutnya itu beda-beda, ada. Nah, itu kan berarti dari situ dia bisa belajar. Itu pengalaman yang didapat di kebun. Atau berkaitan dengan listrik, itu belajar tentang listrik itu rangkaiannya seri apa paralel, itu kan belajar itu untuk diberi pengalaman. Oke, kalau yang berikutnya teori apa? Humanistik. Gimana itu? Ini bermuara pada siswa sebagai manusia. Jadi contohnya istilahnya itu memanusiakan manusia begitu Pak. Ya, dalam kelasmu itu gimana caranya belajar dengan pendekatan dan teori itu? Jadi kalau misalkan anak itu mengalami suatu kegagalan, kita tidak langsung mencemoohnya Pak, tidak langsung mengecap bahwa anak itu bodoh begitu Pak. Jadi anak itu nanti tidak ada rasa benci begitu Pak. Ya. Kalau misalnya kita manusiakan, kita istilahnya menghargai anak itu begitu Pak. Oke. Kalau teori yang terakhir, karena 5 yang diminta. Teori sosial Pak. Gimana itu? Teori sosial ini berlangsung karena peniruan. Jadi anak-anak itu mengimitasi atau meniru atau mencontoh begitulah Pak. Contoh. Dalam kegiatan belajar di kelas gimana caranya? Dalam belajar di kelas itu contohnya misalkan kita itu mencontohkan saling memaafkan Pak. Jadi kalau di pelajaran agama kelas 6 itu ada memaafkan dan meminta maaf. Jadi itu bisa didasarkan langsung bersinggungan dengan pengalaman. Bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang salah kepada kita, bagaimana kita itu dengan lapang hati memaafkannya, dan apabila kita mempunyai kesalahan, kita juga dengan besar hati langsung meminta maaf gitu. Yang meniru siapa, yang ditiru siapa? Jadi kalau kita mencontohkan berarti yang ditiru itu kita, kalau anak-anak itu yang meniru gitu Pak, siswanya. Gurunya punya salah kepada siapa? Misalkan gurunya punya salah kepada anak begitu Pak, kepada di kelas itu. Atau misalkan di dalam sebuah kelas itu ada seorang anak, 2 itu yang sedang berantem, nanti gurunya itu memberikan bimbingan untuk memaafkan dan dimaafkan. Iya, pada prinsipnya itu kan sebetulnya meniru orang.
Jadi belajar dengan cara meniru orang. Kan orang itu biasanya atau anak itu punya idola ya. Apakah artis Korea, apa pemain bola atau balap atau macam-macam itu ya, itu biasanya itu karena punya idola itu biasanya dijadikan sebagai model. Itu biasanya seperti itu contoh dari teori belajar sosial. Itu ya. Oke, coba saya diberikan contoh tujuan pembelajaran yang menggunakan pengetahuan tingkat tinggi. Tujuan pembelajaran Ya. menggunakan pengetahuan tingkat tinggi. Ya. Ya sebisanya. Contohnya misalkan siswa itu dapat menganalisis ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat, misalnya begitu, Pak. Oh, menjelaskan apa tadi? Menganalisis ya? Okay. Oh iya. Atau misalkan siswa dapat menerapkan nilai-nilai kejujuran pada kisah Nabi Muhammad gitu. Ya, boleh. Jadi kalau menganalisis tadi itu biar-biarnya ya. Oke, nanti biar dalami Pak Parjo. Sekarang saya akan bertanya tentang pendalaman materi dikit, nanti Pak Parjo ini. Jadi nanti bisa ditambahi. Iya. Kalau toharoh itu apa? Bersuci. Hah? Bersuci. Bersuci dari apa? Hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil. Oh. Hadas besar dan hadas kecil. Najis tidak? Najis. Berarti dari hadas dan najis kan begitu kan? Hadas nanti kan diurai lagi, najis diurai lagi. Ya, saya kira begitu Pak Parjo. Ini panggilannya akan berakhir dalam 15 menit ke depan, nanti dibuka lagi. Ini berarti Pak untuk Heri, nanti tugasnya Pak Heri ya. Ini untuk buka ini kelihatannya cukup Pak. Untuk buka ini masih cukup ini karena masih 15. Masih cukup masuk. Ya. Makasih, saya lanjutkan ya. Mbak, tadi sudah ini ya. Siswa dapat, contoh tujuannya gimana tadi? Siswa dapat menerapkan perilaku sikap jujur Nabi Muhammad. Menerapkan perilaku sikap jujur melalui apa gitu, jadi melalui model pembelajaran. Kipeknya kipeknya juga disertakan, diperlihatkan di rumusan tujuan. Oh. Dengan menggunakan bla 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 digital itu umpama. Jadi biar kelihatan bagus. Itu ya Mbak ya. Terus kemudian tadi udah ditanya Pak Prof Vito terkait dengan tingkat tinggi ya. Apa kognitif tingkat tinggi. Kalau urutan kognitif apa sih Mbak? Kayak apa Mbak urutan kognitif? Urutan kognitif. Iya, dalam ini taksonomi Bloom kan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Khusus yang kognitif apa? Tingkatannya mulai dari remembering, terus mengingat, menghafalkan apa nih Pak? Mengingat dan menghafalkan itu sama. Mengingat, kemudian memahami. Ya benar. Mengingat, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, terakhir mengkreasi. Mengkreasi. Ya, menciptakan. Contoh menciptakan Mbak, biar untuk tingkat anak SMP atau SD itu menciptakan bisa nggak? Misalnya tentang ini Al-Quran. Menciptakan misalkan kayak menciptakan produk apa nggih Pak? Ya, menciptakan itu tidak harus itu kalau kognitif. Misalnya bisa siswa dapat ini itu kan ada kesimpulan, misalnya menyimpulkan tentang definisi Al-Quran. Jadi misalnya
ada definisi banyak, dia bisa membuat definisi sendiri. Nah, itu sudah namanya mengkreasi. Gitu, merumuskan. Oke, kita maju ke ini, Mbak. Dalam pengetahuan itu kan ada apa ya, Mbak? 4 dimensi ya. Dimensi pengetahuan meliputi apa saja, Mbak? Dimensi apa? Faktual, yang itu di buku itu kan ada di modul penjenengan kan memang itu apa ya, menonjol sekali, faktual, konseptual apa gitu? Ya, konseptual, terus prosedural, terus metakognitif napa? Ya, metakognitif. Ya tuh. Kalau kita tanya, kalau metakognitif itu apa ini? Ini ahlinya Prof. Vito itu. Kalau metakognitif, saya masih ingat kemarin pas pembekalan itu Pak Profesor Sawito itu mengendika ilmu yang dipelajari dapat digunakan untuk muhasabah. Muhasabah itu adalah mengevaluasi diri kita, begitu kata beliau. Oh iya. Berarti contohkan, misalnya bisa Al-Quran atau tadi kan ngajar tentang apa tadi, sifat Nabi ya. Misalnya ini sifat Nabi. Berarti apa kalau meladani sifat Nabi? Misalnya Nabi Al-Amin. Berarti kalau Nabi Al-Amin berarti sampai metakognitif siswa gimana? Dapat menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat mengoreksi perilakunya. Apakah saya menjadi orang jujur atau tidak? Nah, sudah seberapa kejujuran yang saya lakukan, kan gitu. Itu metakognitif. Dan kalau secara umum bagaimana membuat konseptualisasi ilmu menjadi satu kesatuan utuh. Ya. Terus kemudian ini, Mbak. TIPEK itu apa, Mbak? TIPEK itu singkatannya apa? TIPEK. Technological pedagogical and content knowledge. Content knowledge. Okay. Maksudnya apa itu content knowledge? Ini kegiatan yang digunakan untuk membantu guru mengintegrasikan teknologi secara efektif ke pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu menggunakan teknologi, Pak. Ya, menggunakan teknologinya itu bukan pelengkap ya, tapi menjadi satu kesatuan utuh untuk membentuk sikap siswa, membentuk pengetahuan siswa, keterampilan siswa. Kalau saudara ngajar tentang itu apa namanya, misalnya anak belum bisa Al-Quran, dengerin murotal, terus ngikuti, terus akhirnya bisa tepat banget, itu kan enggak ini seperti itu. Oke, itu bagian dari TIPEK yang dipakai. Oke, berikutnya Mbak, tadi sudah tentang ini apa namanya pendalaman materi. Saya tambah sedikit saja Mbak. Tadi tentang toharoh itu enggak ini ya. Kalau tentang fikih ya berarti tentang apa lagi? Hadis, Mbak. Cek hadis. Hadis itu apa sih Mbak? Hadis itu adalah suatu ucapan atau perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Oh gitu. Enggak saya tanya keseluruhan karena ini nanti enggak cukup waktunya. Ya, saudara nanti karena guru PAI itu meliputi apa saja? Ngajar PAI berarti ilmu apa? Ada itu Pak, ada di dalam PAI itu, kalau di SD itu kan namanya PAI, tapi di dalamnya itu ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan atau sejarah peradaban Islam. Harus semuanya itu satu kesatuan ya, harus bisa ya. Hanya dosisnya untuk anak SD, tetapi guru SD itu harus betul-betul bisa semuanya. Kalau 4 khulafaur rasyidin siapa saja Mbak? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Setelah itu pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Terus Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah 2 itu di mana Mbak? Tahu nggak? Damaskus apa nih Pak? Itu Bani Umayyah pertama itu di Damaskus.
Yang kedua itu berbarengan dengan Abbasiyah, itu di Andalusia. Harus tahu. Iya, maaf Pak. Ya, oke. PTK Mbak. Jenengan tadi kalau ngajar yang paling berat apa Mbak? Yang paling dirasa sulit untuk dikuasai siswa itu apa? Mata. Kalau kemarin sih saya mengambil PTK-nya itu tentang ini Prof. Tentang upaya peningkatan hasil belajar siswa, tentang metode picture and picture materi sholat fardu kepada peserta didik kelas 2. Nah, kok angel banget bahasanya. Jadi diulang bahasanya biar mudah. Itu tentang sholat. Jadi untuk tentang sholat judulnya aja dibaca biar kelihatan. Judulnya tadi ini upaya peningkatan hasil belajar melalui metode picture and picture materi sholat pada peserta didik kelas 2. Iya, materi sholatnya di belakang. Kata upayanya dibuang aja. Iya. Oh, nggih. Peningkatan langsung. Jadi langsung peningkatan nggih. Ya, peningkatan. Ya. Kompetensi boleh, penguasaan boleh, siswa materi apa langsung jadi satu melalui apa. Biar nanti kalau di definisi konseptual gampang karena yang sudah seharusnya satu. Peningkatan penguasaan materi titik-titik melalui titik-titik. Oke, nanti saya tulis dulu Pak. Berarti upayanya nanti dibuang ya? Ya, gitu. Langsung peningkatan hasil belajar melalui metode. Hasil belajar dulu, hasil belajar apa? Hasil belajar. Materi pendidikannya boleh disebut materi sholat. Materi sholat melalui metode picture and pictures nih nggih. Tadi saya materinya di belakang berarti salah. Ya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kalau waktu menjelaskan jadi susah. Oh, gitu. Kan konseptual ini untuk ditingkatkan melalui ini kan jadi bahasanya mudah. Oke, berikutnya Mbak baca surat Al-Insyirah, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farhab. Shadaqallahul alim. Faida faragta fansab. Ada ininya ya, kolkolahnya. Ahli Al-Qur'annya juga Prof Vito itu di atas itu. Kalau dengerin Quran tidak pas itu beliau langsung kerasa. Maaf. Udah bagus. Kurang dikit. Udah kurang dikit. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Mas Khairi menyiapkan ini yang satu ya Mas ya. Nanti ya. Mana? Kelihatan apa, Batan? Oh, kelihatan. Ya, lumayan ya. Kalau ini lumayan ya Pak Vito ya. Tinggal nambah. Ya. Lagi ini, latihan lagi sudah ini. Ada yang salah napa, Pak? Udah benar. Ada kayaknya. Benar. Nanti latihan lagi biar lebih bagus banget. Itu udah bagus ya. Saya deledek Pak nulisnya. Berlebih kewas. Saya deledek Pak nulisnya. Oke. Tapi udah bagus. Ya, udah benar. Oke, saya kira oke, Mbak. Sudah kelihatan. Itu oleh Prof Vito sudah bilang oke. Pengampunan juga banyak kendala. Nanti kalau UP dan UK, UKOM, ujian-ujian yang memerlukan